Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam rangka melaksanakan salah satu dari tugas dan kewajiban kita, yakni thalabul ilmi. Alhamdulillah juga saya sampaikan bahwa pada kesempatan ini saya sudah yang ketiga kalinya berjumpa dan melaksanakan pengajian di majelis ini. Sebagaimana juga tadi disampaikan oleh penata acara bahwa nanti di tanggal 27 bulan Agustus itu akan dilaksanakan launching muktamar dan silaturahmi akbar. Nanti di sana akan kita seluruh jamiah simpatisan berkumpul di Stadion Sijalak Harupat. Ibu-ibu kantos ka Sijalak Harupat? Aya nu teu acan? Aya. Eta tempat maina Persibnya. Jadi engke mun aya dina TV, oh nya Persib teh di dieu, nu mawi hajakeun, agendakeun kaping 27 kangge silaturahmi akbar di Jalak Harupat. Anu kaduana ge tadi didugikeun pembawa acara teh Irfan Hakim nya bade angkat ka ditu. Silaturahmina ka Irfan Hakimna. Silaturahimna nu perjogi nu penting mah da Irfan Hakim mah dibandingkeun ku Pun Bojo kitu kasepan keneh bapak cenah sang Irfan Hakim oke. Saur Pun Bojo eta namanya gitu. Tapi bilih aya nu bade mudah-mudahan jamaah di ieu sadayana tiasa ngresakeun kangge silaturahim akbar di Stadion Sijalak Harupat. Selanjutnya sebagaimana tadi juga disampaikan bahwa pada kesempatan ini saya akan membawa salah satu materi yaitu tentang fase kehidupan manusia. Apa fase itu? Nah, ibu-ibu bilih aya nu teu acan ngartos naon nu disebut fase teh. Fase teh hartosna mun bahasa urang mah tahapan. Tahapan can ngartos kene bahasa Sundana naon atunya? Tete-teteanana kahirupan manusia gitulah. Manusia timimiti teu aya kan kawitna mah asalnya kita itu tidak ada, menjadi ada, dipulangkan lagi oleh Allah kepada Allah sampai nanti di yaumil akhirat. Itu ternyata kalau kita mengkaji dari Al-Quran, dari hadis, akan mengalami 9 peristiwa besar, 9 fase kehidupan manusia yang akan dialami mulai dari manusia itu tidak ada sampai nanti manusia ada di yaumil akhir atau di hari akhirat yang berpenghujung apakah dia itu di surga atau neraka. Jadi ada 9 tahap. Satu tahap pembahasan ini memerlukan minimal 20 menit. Jadi untuk 1 jam itu kita perlu atau hanya bisa menyelesaikan penjelasan hanya 3 tahap saja. Oleh karena itu saya mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian, karena ini akan dibahas 9 tahapnya, 9 fase kehidupan manusia, berarti kalau 9 kali 2 itu kalau 1 jam perlu hanya bisa menyelesaikan 3 tahapan, 3 fase, berarti ngaji kita perlu berapa jam? 3 jam. Ayeuna tabuh 7. Janten kaluan ke wayahna tabuh 10 punya. Wios.
Nah hari di pasar baru mah betah 3 jam oge, aing ngaji masa jam oge tos eleke-sekeng kitunya. Di mana eta? Di mana-mana sapertos gitu. Di semester di kuliahan mah untuk membahas masalah ini supaya dalam perlu 1 semester. 1 semester itu 4 bulan. Nah, begitu. Nah, mudah-mudahan dari ceramah mapa intanya dipanjangkan panjang, dipondokkan pondok gitu. Bahkan ada istilah begini, kalau berbicara dengan orang pinter itu tidak perlu lama-lama. Nu di payunan pribados kan jalmi-jalmi anu pinter sadayananya, janten teu kedah lami-lami. Nah, apa sajakah fase tahapan kehidupan manusia yang dilalui sejak tidak ada sampai nanti di yaumil akhir atau hari akhirat itu? Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia akan mengalami 9 fase kehidupan, 9 peristiwa-peristiwa besar yang akan dilalui. Yang pertama, fase pertama adalah ketika manusia itu berada di alam ruh. 1 ya Bu ya. Yang kedua, ketika manusia itu setelah di alam ruh masuk kepada alam rahim. Setelah di alam rahim, manusia hidup kemudian dilahirkan dari perut ibu, dari rahim ibu, beral ke alam dunia. Berarti fase yang ketiga hidup manusia itu ada di alam dunia. Nembe 3 kade tong hilap ieu salapan. Nu kahiji alam ruh, kadua rahim, katilu alam dunia. Moal hilap. Moal hilap ditambahan deui. Yang keempat adalah alam kubur. Bade ke alam kubur. Bade ibu-ibu heula atanapi abdi ti pengker. Semuanya bakal mengalami alam kubur. Kemarin saja kita ditinggalkan oleh ustadz kita ya. Yang satu di Cibegol, putranya Ustadz Romli, pimpinan atau mudir am pesantren Cibegol, Ustadz Muhammad Idris. Oke, dina dinten anu sami dikantunkeun di Tasik, di Benda ngantunkeun Ustadz Endang. Padahal yuswana masih anom. Masih muda usianya itu. Ustadz Idris sama dengan saya lah. Ustadz Endang juga bahkan di hadapan saya, di bawah saya. Ustadz Idris sama dengan saya masih muda, karena saya juga masih muda ini Bu. Abdi teh masih anom raraosan mah gitu. Nah, setelah alam kubur, manusia atau disebut juga alam kubur itu dengan alam barzakh. Nah, alam barzakh. Setelah dari alam barzakh, manusia kemudian akan dibangkitkan yang disebut dengan yaumul qiyamah, hari kebangkitan. Semua dibangkitkan oleh Allah. Setelah dibangkitkan, manusia akan digiring di suatu tempat, dikumpulkan yang disebut dengan alam mahsyar atau padang mahsyar. Berarti sudah keberapa itu? Ke-6. Berapa lagi? 3 lagi. Yang ke-7, manusia akan berada di suatu tempat yang disebut dengan yaumul mizan, hari di mana manusia ditimbang. Hari yang ke-7 atau tahapan fase yang ke-7. Yang ke-8, manusia akan berada di suatu waktu yang disebut dengan yaumul hisab. Ada perbedaan antara yaumul mizan dengan yaumul hisab? Ada. Nanti satu-satu kita jelaskan. Dan setelah semua tahapan-tahapan itu dilalui oleh manusia, akan berakhir di sebuah penghujung ketentuan hidup manusia. Apakah dia surga atau neraka? Itulah yang disebut dengan hari akhirat, hari yang tidak pernah berkesudahan. Tah sakitu ngaji mah kahartos atos cekap. Atos kahartos mah atos cekap. Aya salapannya apalkeun we heula ayeuna manu intina. Hiji alam ruh, 2 alam
rahim, 3 alam dunia, 4 alam kubur, 5 yaumul kiamah, 6 padang mahsyar atau alam mahsyar, ke-7 yaumul mizan, ke-8 yaumul hisab, ke-9 hari akhir. Akhir dari perjalanan hidup manusia di situ yang tidak pernah berkesudahan lagi. Dari semua proses perjalanan manusia ini, mana yang paling menentukan? Perjalanan kita masih panjang, akan mengalami alam kubur, yaumul kiamah, akan mengalami alam mahsyar, akan mengalami yaumul mizan, akan mengalami yaumul hisab, dan nanti berakhir di surga atau neraka. Itu ketentuannya, kepastiannya, penentuannya itu adalah ketika manusia di alam dunia ini. Mengapa demikian? Banyak keterangan nanti kita bahas. Ketika di alam kubur banyak yang menyesal, dia sudah bisa melihat alam akhirat apa yang akan dialaminya. Tetapi dia sudah tidak bisa lagi mengulang kehidupan. Makanya di dalam banyak ayat sering kita baca, ada ayat-ayat yang merupakan rintihan dari orang-orang yang kafir, dari orang-orang yang amal kebaikannya hanya sedikit. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, balikeun deui abdi teh kana kahirupan anu mimiti. Nah, jadi oleh karena kata kuncinya adalah ketika kita hidup di alam dunia ini, maka tiada pilihan lain bagi kita selain memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya selama di alam dunia ini. Mumpung Allah masih memberikan waktu yang panjang. Ibu-ibu kan masih muda, bapak-bapak kan menuju aranom kenehnya. Masa usia harapan hidupnya sampai 70 tahun, sedangkan anu ngaraos ieu sampai 35 tahunan. Terus 35 tahunan nya katinggalna ari nu ngaos masuk rada awet anom katinggalna nya katinggalna hakikatna mah kolot gitu. Nah, kita awali bagaimana manusia ketika awal sekali dia berada di alam ruh, ketika mau ditiupkan ruh atau ketika di alam ruh, dijelaskan di dalam surat Al-A'raf surat ke-7 172 sampai 173. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin aw taqulu innama asyraka abauna min qablu wa kunna dzurriyyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'alal mubtilun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu nalika Allah mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Nah, ketika Allah mengeluarkan keturunan anak-anak Adam, siapa anak-anak Adam itu? Di sini di dalam Al-Quran ini dijelaskannya Bani Adam. Bani Adam itu artinya semua manusia tanpa kecuali, dimanapun, asal suku bangsa apapun, kemudian ras apapun, semuanya disebut di dalam Al-Quran ini adalah Bani Adam. Dalam arti semua manusia pernah mengalami seperti yang dijelaskan di ayat ini. Ketika dikeluarkan dari anak-anak Adam dari sulbi mereka, Allah mengambil kesaksian dan bertanya kepada kita. Apa pertanyaan Allah kepada kita? Ini masih di alam ruh ya. Allah bertanya kepada kita, alastu birabbikum. Bahasa kitanya, bahasa diterjemahkannya, bukankah aku ini Tuhanmu? Waktu di alam ruh kita sudah ditanya oleh Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Emut tuh ditaros gitu. Emut tuh. Tuh atuh tong bujung-bujung di alam ruh, di alam rahim bae nontos aya kehidupan, sudah ada nyawa kita tidak ingat. Nah, inilah makanya ayat-ayat Al-Qur'an itu perlu diimani. Orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang mulhid
Mereka tidak percaya terhadap hal-hal yang gaib karena mereka hanya menggunakan rasio akal pikiran. Sementara keyakinan itu tumbuh tertanam di dalam jiwa kita karena kepercayaan. Oleh karena itu, kualitas manusia itu ditentukan oleh keyakinannya. Mengapa? Karena dengan keyakinan manusia harus mengimani, beriman, percaya kepada sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah dialami oleh raga. Tetapi harus beriman, itu adalah keyakinan. Maka semakin yakin manusia, semakin menunjukkan kualitas tertingginya. Itu adalah keyakinan. Kita yakin dengan ayat ini, kenapa? Karena Allah yang menjelaskan. Allah bertanya kepada kita waktu di alam ruh, alastu birabbikum. Allah bertanya kepada kita, bukankah aku ini Tuhan? Nah, kaula teh lain pangeran anjeun. Terus apa jawaban kita? Dijelaskan, qalu bala syahidna. Mereka berkata, siapa mereka itu? Kita. Bala syahidna, kami bersaksi ya Allah bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Pengakuan kita di alam ruh itu sudah mengakui seperti itu. Untuk apa? Tujuannya Allah bertanya kepada kita selama kita masih di alam ruh, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, supaya nanti pada hari kiamat itu mereka tidak mengatakan kami ini orang-orang yang tidak tahu, kami ini adalah orang-orang yang lalai terhadap ini, moal bisa ngangles, moal bisa ngeles. Tidak bisa lagi berargumentasi, tidak lagi bisa mengeluarkan alasan-alasan. Ayeuna urang hirup di alam dunia, lamun nyieun kasalahan teh masih keneh bisa nyieun alasan. 1000 alasan bisa kita buat. Nanti di yaumil akhir, di yaumil jaza, tidak lagi kita bisa berargumen di hadapan Allah. Ini catatan bahwa Anda sudah melakukan kesaksian bahwa aku ini adalah Robmu. Atau apa? Supaya tidak mengatakan mereka itu dah baheula oge kolot kami teh cenah jelema-jelema anu musyrik, sedangkan kami teh katurunanana. Nah, erek ngahukum ka jalma, apakah akan memberikan hukuman terhadap kami, padahal kami musyrik itu adalah keturunan, merupakan lanjutan dari keturunan orang tua kami. Tah supaya tidak bisa ngangles gitu deui. Jadi urang teh moal bisa nyieun alasan, udah baheula ge kolot abdi teh kieu. Hampura we atuh Gusti, tah moal bisa kitu. Ini adalah ayat yang menunjukkan bahwa manusia ketika hidup di alam ruh, sebelum masuk janin, sebelum masuk rahim seorang ibu, dia sudah melakukan kesaksian, bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bertalian juga untuk memberikan sindiran kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi kafir Quraisy Mekah yang selalu mengingkari janji. Orang Bani Israel, orang Yahudi, watakna teh mengingkari janji. Matak lamun tepi ka ayeuna di Palestina teu pernah damai-damai, perjanjian geus dijieun, kitu-kitu keneh, dah geus watakna kitu tukang mengingkari janji. Aya nu sok mengingkari janji di urang tara. Sakedik-sakedik mah sok ayanya matak dilagukeun ku Roma Irama oge. Kau yang berjanji, kau yang mengkhianati, kan seperti itu. Nah, ini ayat yang menjelaskan bahwa kelak nanti manusia supaya tidak lagi mengelak, tidak bisa lagi ngeles, tidak lagi bisa beralasan di hadapan Allah karena kekufuran mereka, untuk menerima hukuman dan azab dari Allah, karena Allah sudah mengambil kesaksian waktu kita masih di alam ruh. Diperkuat juga oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, fa innama abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Setiap manusia yang lahir ke alam dunia dalam keadaan fitrah. Fitrah di sini diartikan, dan kalau disambungkan dengan ayat tadi, memang sudah fitrah dalam keadaan bertauhid.
sudah dalam keadaan beriman. Maka manusia yang tidak beriman adalah manusia yang mengingkari fitrahnya. Fitrah kita itu, bawaan kita itu senang dengan kebenaran, senang dengan pengajian. Maka bagi yang mengingkari fitrahnya itu, dia diibaratkan kalau makhluk hidup berada di tempat yang tidak sesuai dengan fitrahnya, bakal gugur-guguran. Fitrah hidup ikan di mana? Di air, di balong. Sair we ku urang teh nya, ku ayakan tawa ku sirip, alungkeun ka darat, kumaha kayanana? Gugurubukan. Kenapa? Karena dia hidup berada di satu tempat, tidak berada di dalam fitrahnya. Sebaliknya, ada ayam. Ayam itu fitrah hidupnya di mana? Di darat. Tewak ayam alungkeun kana balong, gugurubukan teu? Gugurubukan, lama-lama mati. Itu keadaan fitrah. Manusia itu pada fitrahnya dia beriman kepada Allah, dia bertauhid kepada Allah. Maka apabila ada manusia yang tidak bertauhid kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, hakikatnya manusia itu gugurubugan juga ikan jeung juga hayam tadi. Fitrah kita itu senang dengan mendengarkan pengajian, ke majelis taklim. Maka nu teu ngaji teh gugurubugan hakikatna mah. Nah, ini fa inna ma abawahu, tetapi sesungguhnya orang tuanya lah yang akan menjadikan dia itu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Orang tuanya yang akan menjadikan, apakah dia akan menjadi Yahudi, apakah dia akan menjadi Nasrani, apakah dia akan menjadi Majusi. Tahu Yahudi? Insya Allah Al-Quran banyak menjelaskan. Tahu Nasrani? Tahu Al-Quran banyak menjelaskan. Para ustadz sudah menjelaskan. Tahu Majusi? Nah ini. Apa agama Majusi itu? Jadi Majusi itu adalah suatu agama yang berkeyakinan bahwa Tuhan bagi mereka itu adalah api. Maka mereka penyembah api. Eta Majusi. Lain aya dina dongeng Majusi bisa ngaleungit, lain etanya. Tapi Majusi di sini adalah suatu agama yang diyakini bahwa Tuhan mereka adalah api, Majusi. Nah, ini tahap kehidupan manusia yang pertama, yaitu ada di alam ruh. Sesuatu yang harus kita yakini, sesuatu yang harus kita imani. Al-Quran yang membahas dan membicarakan ini. Walaupun kita tidak ingat, walaupun pemikiran kita tidak sampai ke situ, tapi ini ayat Al-Quran dari Allah kita yakini. Dan penjelasan ini sudah jelas. Mengapa demikian ada perjanjian kita dengan Allah? Supaya kita nanti di yaumil akhir itu tidak lagi ngangles, tidak lagi ngeles, tidak lagi banyak alasan mengapa tidak beriman kepada Allah. Nah, kitanya lah yang berkewajiban untuk merawat itu. Jadi di dalam Islam itu, ya, di dalam keyakinan kita itu tidak ada istilah, mohon maaf, ini tidak menyinggung ras pada agama yang lain. Di dalam Islam itu tidak ada yang disebut dengan dosa warisan, tidak ada. Karena kita dari ketika lahir itu sudah dalam keadaan suci. Tapi apakah dia akan menjadi Yahudi, Nasrani ataupun menjadi Majusi? Orang tuanya lah. Ini menunjukkan apa? Bahwa kita selaku orang tua berkewajiban untuk merawat, menjaga keturunan kita supaya tetap selamanya bertauhid. Jadi tidak ada istilah dosa warisan. Tapi bukan berarti karena tidak ada dosa warisan menghilangkan harta warisan, paloba-loba harta warisan mah. Banyak gak harta warisan yang mau ditinggalkan kepada cucu kita? Banyak tuh, seueur tuh Bu. Ya mestinya mah banyak ya. Karena Al-Quran juga mengajarkan jangan sampai kita meninggalkan anak cucu keturunan itu dalam keadaan lemah. Lemah apa? Lemah iman, lemah ekonomi, lemah pendidikan.
Tapi yang paling penting adalah keturunan kita itu tidak boleh menjadi keturunan yang lemah imannya. Ini sekali lagi bahwa manusia ketika di alam ruh sudah melakukan perjanjian dengan Allah. Fase yang pertama, oke, nuka salapan, tong hayang buru-buru nuka salapan, apakah surga dan neraka? Urang titenan heula hiji-hiji. Sebab pi surga jeung pi narakaeun, kalau kita bahas ini satu persatu, geus kabayang kurang oge di alam dunia teh. Tinggal ngitung-ngitung amal Kan Umar bin Khattab juga pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah amal kalian sebelum kalian itu dihitung. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bukalah, baca catatan kalian, sebab cukup nanti suatu waktu Anda sendiri, kamu sendiri yang akan membuka catatan kalian itu. Yang kedua, nah ini adalah yang disebut dengan alam rahim. Apa alam rahim itu dan mengapa disebut alam rahim? Alam rahim itu adalah alam yang ada di perut ibu. Bapak kumahari alam rahim teh terang teh? Terang teh Bapak? Taroskeun ka ibu-ibu da urang mah teu gaduh rahimnya. Ketika manusia di alam rahim, itu prosesnya, kejadiannya dijelaskan di dalam Al-Quran. Surat Al-Mu'minun, surat ke berapa Al-Mu'minun? Surat ke-23 ayat 12 sampai 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Summa khalaqna nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Fa khalaqnal mudghata idhaman fa qasawnal idhama lahman. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Ini surat Al-Mu'minun yang menjelaskan bagaimana kehidupan kita ketika di alam rahim. Mengapa disebut alam rahim? Rahim itu salah satu kata sifat dari Allah. Rahim, Maha Pengasih. Mengapa disebut alam Maha Pengasih atau alam rahim, alam pengasih? Karena di situ disemaikan kasih sayang ibu terhadap anaknya. Mengapa disebut alam rahim? Karena juga di situ di alam rahim itu Allah memberikan kasih sayang kepada makhluknya, ditempatkan di suatu tempat yang sangat kokoh. Kan ibu kalau sudah hamil itu kan mengelus-ngelus perut ya. Sugan sok anu disintrekan tidak ada. Keheul ka bapakna tetep we ka jabang bayi nu daya patuangan mah diusapan. Sugan pedah keur ambek ka salakina bari disintrekan. Ka hade tong nurutan bapak maneh. Sugan aya nu kitu teh ya. Teu aya. Maka alam rahim itu disebut alam kasih sayang seperti itu. Nah, di sini penjelasannya adalah walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah membentuk atau menciptakan manusia itu dari suatu saripati berasal dari tanah. Kami telah menciptakan manusia berasal dari satu saripati. Saripati itu berasal dari tanah. Sok ek tina tanah kumaha. Sok sanajan urang sapopoe kadaharanana daging. Ingat, sapi itu makanannya apa? Rumput. Rumput jadi di mana? Tanah. Da cenah abdi mah kadaharan lagi endog, nya endog teh tina hayam, hayam macokan uut tina pare jadina di tanah, balik di ka tanah. Apa yang kita makan adalah saripati yang berasal dari tanah. Summa ja'alnahu nutfah. Nah, saripati dari tanah yang kita makan itu kemudian dijadikan oleh Allah menjadi nutfah.
Keun ieu mah ilmu biologinya dijelaskan di dalam Al-Qur'an sanes cenah ngalantur. Dan memang kieu Al-Qur'an menjelaskan. Kemudian dari sarifati dari tanah itu Allah kemudian menjadikan dari sarifati dari tanah itu menjadi nutfah. Naon nutfah teh? Sperma. Alhamdulillah 100.000. Sanu ngawalar eta pinter kayak dipasihan bonus. Bonusna ka mana? Ka Bandung. Gratis Ustaz eta nu tiasa ngawalar. Ya, nutfah. Kemudian dari sarifati yang berasal dari tanah itu Allah kemudian menjadikan setetes air mani, sperma. Ayaan sperma tuh aya. Tuh. Makanya ciri orang yang sudah dewasa bagi laki-laki itu sudah bermimpi, karena kalau sudah bermimpi artinya spermanya sudah aktif. Kalau sudah aktif hati-hati tak ngaluarkeun sperma. Kudu dina tempat jeung dina waktu. Nah, sebab berbahaya kalau di lain tempat, di lain waktu. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami jadikan sarifati dari tanah itu menjadi sperma. Kalau laki-laki jadi sperma, kalau perempuan jadi sel telur. Di mana? Fi qararim makin, yang di tempat disimpan di tempat yang kokoh. Jadi mohon maaf, ini bukan porno tapi ini biologi. Ketika dalam proses persetubuhan laki suami istri mengeluarkan sperma, maka sifat dari sperma itu mencari-cari ovum itu, mencari-cari sel telur itu, ngejar-ngejar. Itu ada di dalam proses itu di dunia kedokteran sudah dijelaskan. Sperma itu mengejar-ngejar terhadap sel telur itu. Pantasnya sifat lalaki mah sok ngejar-ngejar ka awewe. Jadi lamun aya awewe sok ngejar-ngejar ngalalaki teh keluar dari kodratnya. Aya teu di Raja Polah nu kitu? Teu aya. Nya hiji dua mah wajar we lah. Karena kodratnya seperti itu. Allah sudah menggambarkan di dalam proses kejadiannya juga seperti itu. Sperma ketika sudah keluar itu mengejar-ngejar sel telur. Ketika mereka sudah bersatu ketemu, mengajak sperma itu kepada sel telur itu, mari kita berada di tempat yang kokoh, yaitu di rahim. Laki oke kan gitu. Ketika dia sudah mengejar-ngejar perempuan, sudah dinikahi, mari kita membuatkan rumah yang bagus. Matak lalaki nu kudu ngajak nyieun imah teh, leuwih mah awewe ke di imahan. Jadi we aya paribasa lalaki naon nyalindung ka ngelu. Nah itu sifat dasar watak itu digambarkan sampai sedetil-detilnya, sampai membentuk karakter manusia itu seperti itu. Maka sok diterjemahkan sok aya dina paribasa Sundanya. Awewe mah dulang tinande. Cik di apa tuh ya di Raja Polah di? Awewe dulang, naon artina awewe dulang tinande teh? Nya kitu narima awewe mah. Ai lalaki naon atuh? Aya nu ngabalikeun awewe dulang tinande, lalaki nandean dulang. Nah, itu sifat dasar dari sperma itu yang ada di dalam ketika sudah melakukan sebuah persetubuhan seperti itu, mencari sel telur dan kemudian berada di satu tempat yang disebut dengan fi qararim makin, di tempat yang sangat kokoh. Coba bayangkan, mau tidak dikatakan tempat yang kokoh bagaimana? Kita berada 9 bulan di perut ibu, di dalam rahim, di suatu tempat yang sangat dilindungi. Ada yang hamil pergi ke pasar, ada yang hamil tetap melakukan aktivitas ngaji dan sebagainya, ada yang masih bekerja. Padahal posisi janin itu sangat lemah, tapi karena berada di tempat yang sangat kuat fi qararim makin, terjagalah sang jabang bayi itu sampai melahirkan. Ini adalah kekuasaan Allah. Kalau sudah berada di tempat yang kokoh fi qararim makin, summa khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan dari nutfah itu, setetes air mani itu menjadi 'alaqah, segumpal daging.
Fakholaknal alaqata mudghah. Kemudian kami jadikan dari segumpal darah itu, tadi mohon maaf, jadi summa kholakna nutfah, kemudian kami jadikan nutfah, sperma itu alaqah, menjadi segumpal darah, jadi getih heula. Fakholaknal alaqah, kemudian kami jadikan alaqah itu, segumpal darah itu menjadi mudghah, segumpal daging. Fakholaknal mudghata idhaman. Kemudian kami jadikan mudghah, segumpal daging itu idhaman, tulang belulang, tak jadi tulang heula. Tapi tidak terus jadi tulang. Fakasaunal idhama lahman. Kemudian kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Summa angsha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami ciptakan dalam bentuk yang lain, jadilah manusia. Kumaha eta proses ngajadikeunananya? Sampai nu ahli kedokteran, ahli biologi menafsirkan, menggali ayat Quran, dan sampai ada yang betul-betul takjub kepada Allah Subhanahu wa taala karena melihat proses ini. Maka pantas ditutup dengan kalimat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka Maha Suci Allah yang sebagai pencipta yang paling baik dengan makhluk angsanahu khalqan akhar, dijadikan manusia itu dalam bentuk yang lain, nu jadi ocah, nu jadi icih, nu jadi unah, nu jadi rohim, nu jadi adedi teh tatidinya kitu proses. Rojah teh can kasebat mangga. Tapi kata Allah, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Kemudian setelah itu sesungguhnya kalian itu ba'da dzalika, setelah menjadi kehidupan itu lamayitun, akan menjadi mayit, akan dimatikan lagi. Setelah rendai kita seperti ini akan dimatikan lagi. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian setelah itu kalian semuanya itu sungguh benar-benar akan dikumpulkan lagi, akan dibangkitkan lagi. Nah, ini alam ketika manusia hidup di alam rahim, penjelasannya seperti itu. Berapa bulan di alam rahim, di perut ibu? 9 bulan. Di Bali-nya, Bali disebut nate. Maka ketika waktu kecil ditanya, ente geus ka Bali can? Can, padahal 8 bulan di Bali. Di Bali ya, disebutnya di Bali, di rahim itu. Nah, setelah itu Allah menjelaskan bahwa kita semuanya itu akan dimatikan dan akan dibangkitkan kembali. Inilah ayat yang menjelaskan bagaimana proses tahapan kehidupan manusia ketika berada di alam rahim. Setelah 9 bulan, setelah manjing, beralih ke alam dunia. Matak lamun dina nikahan sok aya pembawa acara itu, silakan jenteh lain keluar tina liang batu liang tanah, tapi tina perut ibu. Itu alam yang kedua. Penjelasan ini mengenai alam rahim ini juga dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi arba'ina yauman, thumma yakunu alaqah misla dalik, thumma yakunu mudghatan misla dalik, thumma yub'asullahu ilaihi malakan bi arba'i kalimatin, fayuktabu amaluhu wa ajaluhu wa rizquhu wa syaqiyun aw sa'idun." Bahwa keadaan kamu semuanya itu dikumpulkan dalam perut ibumu itu arba'ina yauman, dalam keadaan 40 hari. Jadi di sini dijelaskan dalam hadis ini, pada masa setelah 40 hari perpaduan antara sperma dengan sel telur, tsumma yakunu alaqah,
kemudian dijadikan menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghah, kemudian dijadikan segumpal daging. Summa yub'atsullahu ilaihi malakan, kemudian pada saat itu diutus malaikat bi arba'i kalimatin untuk menentukan 4 perkara. Apa 4 perkara yang yang telah ditentukan oleh Allah melalui malaikat kepada kita itu? Di usia berapa? Sekali lagi, 4 bulan 40 hari. Pribados berkonsultasi ini kalau berdasarkan kedokteran 4 bulan, tapi di hadis ini arba'ina yauman, 40 hari ditiupkan ruhnya itu. Apa jawaban yang ahli kandungan itu? Oh 4 bulan mah kayak kejekna karena betung indung, atau 4 bulan geus bisa TTJ. Tapi ruhnya ditiupkan itu pada usia itu. Maka masa penantian selama 1 bulan ibu, sok lamun ibu-ibu di KB, alhamdulillah ya tos sasih teka luar main, berarti jantan. Kalau sudah jadi artinya apa? Sudah ditiupkan ruh. Tak lamun punten ada yang melakukan hubungan di luar yang seharusnya tos 40 poe tos sabulan leuwih teka luar main we began gegebegan. Naon sababna? Jadi ruh sudah ditiupkan. Nah 4 bulan mah geus kekejekna, geus mulai ada gerakan-gerakan, tapi ruhnya dimasukkannya fi arba'ina yauman. Nah pada saat itu diutus oleh Allah malaikat untuk menentukan 4 perkara. Apa? Amaluhu, ya, amaluhu, amalnya. Amalnya ini diterjemahkan, ada yang menyebut pekerjaannya, karirnya dan sebagainya. Wa ajaluhu, ajalnya. Wa rizquhu, rizkinya. Wa syakiyun au sa'idun, menderita atau bahagianya. Sudah ada catatan kita waktu kita masih usia 40 hari di dalam perut ibu kita, ditentukan amalnya, ajalnya, rizkinya, sedihna tawa bahagianya. Ada yang bertanya, sareng jodoh nanti Ustadz cenah ditentukan di Lauhul Mahfuz keneh, di alam ruh keneh, di alam rahim keneh. Di sini tidak disebutkan sama jodohnya. Da jodoh mah bisa di jalan oge ditentukan teu kudu memeh di alam rahim kenehnya. Jadi inilah penjelasan. Tetapi hadis ini juga ada penjelasan. Nanti maka sesungguhnya ada orang manusia yang dia beramal, amalannya adalah amalan neraka, sehingga hampir 1 hasta lagi dia masuk neraka, tapi takdir berkata lain, dia beramal ahli surga, maka dia menjadi ahli surga. Sebaliknya ada orang yang dalam kehidupannya itu beramal ahli surga, sampai jarak dia dengan surga itu hanya 1 hasta, tetapi takdir berbicara lain, dia melakukan amalan-amalan ahli neraka, maka dia tidak masuk surga tapi malah masuk neraka. Apa hubungan antara takdir tadi yang ditentukan oleh Allah dengan penjelasan mengenai nasib orang ke surga dan neraka? Di situ ada ikhtiar. Di situ menunjukkan ada usaha manusia yang harus dilakukan. Kalau kita berpandangan rizki kita itu sudah ditentukan oleh Allah sejak masih kita di dalam kandungan, sudah ditiupkan oleh malaikat, memang sudah ditentukan. Tapi pertanyaannya, ari ibu terang teu takeran rizki ibu teh sabaraha? Henteu. Ari ibu terang teu nyawa ibu teh urang teh dugi ka iraha umur urang teh terang teu? Henteu. Ari urang terang teu nasib urang terek sedih tawa bahagia dina kahirupan teh? Teu terang. Nah terang teu urang teh kumaha rizki urang teh? Teu terang. Di situ berarti menunjukkan bahwa kita selaku manusia harus berikhtiar. Oleh karena saya tidak tahu ukuran rezeki saya harus berikhtiar, berkasab.
melakukan pekerjaan, berusaha. Adapun nanti setelah kita berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan giat bekerja, toh ternyata rizki kita masih itu saja, oh inilah yang disebut dengan rizki kita itu sudah ditakar oleh Allah. Jadi hadis ini jangan membuat hidup kita pesimis. Hadis ini jangan membuat hidup kita jadi ngedul. Hadis ini jangan membuat hidup kita pandangannya jadi apatis terhadap kehidupan. Justru dengan hadis ini kita harus malah menjadi semangat. Allah mentakdirkan kita itu dengan rezeki yang banyak. Dan Allah sudah menakarkan banyaknya itu tergantung usaha dan ikhtiar kita. Itu harus pandangan seperti yang ditanamkan. Jadi jangan sampai ada kan sok ayanya di bahasa Sunda mah ada rezeki macan atos dipincukan ku Allah. Terus gitu. Nah, tapi kan orang teh teu apal pincukna teh sagede kumaha. Ta eta masalahna nama. Jadi lamun kalau kita berpandangannya geus dipincukan lalu membuat kita pesimis, itu yang tidak boleh. Itu ya, itu yang tidak boleh. Nah, inilah penjelasan bahwa manusia atau keadaan manusia bagaimana ketika dia berada di alam ruh, di alam rahim. Baru 2 fase. Sampai jam 10 tadi Ustaznya. Nukatilu naon? Yang ketiga, alam dunia. Di mana di alam dunia? Ayeuna ta. Sekarang kita berada di alam dunia. Apa alam dunia itu? Dunia itu asal katanya, dasar katanya itu dana ya dunu dunia, hartina deket. Menunjukkan apa? Bahwa kehidupan dunia itu adalah kehidupan yang sebentar saja, dekat, samporet. Tetapi kalaupun memang alam ruh kita tidak tahu waktunya, alam rahim bisa diukur antara 9 bulan kalau yang normal, 7 bulan kalau yang prematur. Alam dunia disebut masih tetap oleh Allah walaupun usia kita ada yang 70, 80 tahun bahkan 100 tahun, tapi itu adalah masa yang sebentar saja. Masa yang sebentar saja kita hidup di alam dunia itu. Maka disebut dunia. Kata dunia sering dihadap-hadapkan, dilawankan dengan kata akhirat. Makanya ada istilah dunia akhirat. Dunia sakedeung, akhirat itu suatu akhir yang tidak pernah berkesudahan. Moal aya panganggesan dan deui. Penjelasan tentang waktu ketika di alam dunia ini hanya sebentar, banyak ayat-ayat yang menjelaskan ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Allah bertanya, berapa tahunkah kamu tinggal di bumi? Ditanya orang teh, engke di akhirat. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Cik sabaraha tahun maraneh hirup di alam dunia teh. Qalu, apa jawaban kita? Labisna yauman aw ba'da yaumin fas'alil adin. Kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari saja. Maka tanyakanlah orang-orang yang menghitung. Jadi jawaban kita ketika nanti ditanya oleh Allah, berapa lama kamu di alam dunia? Qala labisna yauman aw ba'da yaum. Kami tinggal di alam dunia itu hanya 1 hari atau hanya setengah hari saja. Saking apa? Saking menunjukkan bahwa perjalanan waktu nanti di yaumil akhir itu adalah perjalanan yang panjang, sehingga ketika memandang kehidupan di alam dunia, urang ayeuna teh cek urang teh ternyata di alam dunia teh ngan saukur yauman, labisna yauman au ba'di yaum. Jadi hanya sekedar sehari ngan sapoe tawa setengah poe.
Qala in labistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Kamu tidak tinggal di bumi melainkan sebentar saja kalau kamu mengetahui itu. Nah, jadi ini ayat yang menjelaskan bagaimana kita kehidupan di alam dunia ini hanya sebentar saja. Hanya sekejap mata saja. Ayah anu tos yuswana 80 tahun, Bapak? Ayah taca 70? Kang Haji sampai 40-nya. Bagi kita yang sudah 50 tahun saja atau 60 tahun, kalau kita tarik ke belakang masa usia ketika kita teh main sondah, main kaleci, main sepdur, mantra-mantri makan cidur. Naon deui? Sok nu inget keur gatrik. Emu teu nuju alit. Keur ngurek di galengan batur bari jeung di beberik kunu gaduhna. Tarik saja ke waktu kita sekarang sudah usia 40, 50 atau 60 tahun. Terasa waktu itu hanya sebentar saja. Maka saya sering mengatakan begini, peristiwa apapun yang pasti akan terjadi itu pada hakikatnya dekat. Perkara apapun yang akan terjadi dan pasti terjadi, hakikatnya adalah dekat. Masa tua itu adalah masa yang pasti terjadi. Oleh karena pasti terjadi, hakikatnya adalah dekat. Dari geus kaalaman mah geuning ngarasangan sakedeung. Yaumul Qiyamah, hari pembalasan, itu adalah peristiwa yang pasti terjadi. Karena pasti terjadi, hakikatnya adalah dekat. Kita hidup di alam dunia ini, tahapan fase kehidupan yang hanya sebentar ini adalah peristiwa yang kalau dibandingkan dengan hari-hari di masa yang akan kita lampaui itu hanya sebentar saja. Makanya disebut dunia itu dekat artinya. Tetapi sekali lagi, hari atau masa fase kehidupan kita di alam dunia ini adalah fase kunci. Fase kunci yang akan menentukan bagaimana perjalanan kita selanjutnya di alam kubur, di alam mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, sampai di penghujung yang terakhir. Ketentuannya adalah hari ini. Maka kita bersyukur hari ini Allah masih memberikan waktu. Jangan sampai menjadi manusia-manusia yang tertipu oleh waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita ada dua kenikmatan yang dengan dua kenikmatan itu banyak manusia yang tertipu. Nikmatani magbunun fihi makasiru minan nas ashihatu wal farog. Ada dua kenikmatan yang dengan dua kenikmatan itu banyak manusia yang tertipu. Ashihatu wal farog, yaitu sehat dan waktu yang senggang. Sehat itu nikmat, waktu yang senggang itu nikmat, tapi banyak manusia yang tertipu. Katipu ku kesehatan jeung katipu ku waktu anu senggang. Nah, ini sesuatu yang harus kita syukuri. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Kita gunakan kesehatan dan waktu itu sebaik-baiknya selama kita masih hidup di alam dunia ini. Karena di alam dunia ini hanya sebentar saja. Apa keterangan lain yang menjelaskan bahwa di alam dunia ini hanya sebentar saja? Nah, ini mah ukurannya ukuran keimanan lagi. Tong dihitung ku sains, tong dihitung ku matematika. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Al-Quran menjelaskan itu. Allah mengatur urusan langit jeung bumi melalui utusannya para malaikat. Bolak-balik nak malaikat di langit ka bumi teh dihitung ku Allah lamun ukuran manusia mah 1000 tahun. Coba bayangkan 1000 tahun perjalanan malaikat. Bahkan di ayat lain Allah juga mengatakan hal yang senada.
ta'rujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Malaikat-malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun ukuran manusia. 50.000 tahun bolak-baliknya para malaikat. Cuman kenapa ada yang hitungannya sampai 10.000 tahun, ada yang hitungannya sampai 50.000 tahun? Ini menunjukkan bahwa kerja malaikat juga berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang cepat sekali. Sehingga mereka itu melaksanakan tugas dari Allah itu dalam waktu yang berbeda-beda. Ini salah satu penjelasan di dalam tafsir seperti itu. Ini menunjukkan betapa besarnya alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di dalam dunia sains dan ilmu pengetahuan pun pernyataan dari Al-Qur'an ini bisa dipahami, Bu. Sebab dalam temuan sains kita ini hidup di sebuah galaksi. Disebut galaksi Bima Sakti. Tapi sanes Bima Sakti nu ngalatih bola usia 16 tahun dah sanes nih. Ini namanya galaksi Bima Sakti. Di dalam galaksi itu artinya gugusan bintang-bintang. Gugusan teh naon atuh bahasa Sundananya? Runtuyan gitu. Hah? Kumpulan. Gugusan teh kumpulan, runtuyan, rombongan. Naudailah tos nu penting mah paham. Gugusan bintang-bintang itu disebut galaksi. Matahari itu hanya salah satu bagian dari gugusan yang ada di dalam galaksi itu. Berapa menurut para ilmuwan jumlah bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti itu? Ada sampai 400 miliar bintang. Wallahu alam. Tapi orang mun tanggah we ka langitnya ningali bentang-bentang kosok sakali-kali mah tanggah. Itu adalah hanya bagian dari galaksi yang ada, yang bisa kita lihat itu galaksi dari Bima Sakti yang dekat kepada kita. Sedangkan jarak galaksi matahari lebarnya saja itu ditentukan oleh para ilmuwan. Lebar galaksi Bima Sakti itu sampai 100.000 tahun kecepatan cahaya. Jarak galaksi itu gugusan bintang-bintang, tapi lebarnya itu kalau ditempuh saking jauhnya itu cahaya saja, perjalanan cahaya memerlukan waktu 100.000 tahun. Ai cahaya cepat tuh, cepat. Curelap cana juga cahaya. Namun ayeuna ti Raja Polah nyenterkeun baterai ka Bandung lamun tepi, tapi kan sakur cetrek langsung sampai ke Bandung kan. Nah ini, tapi sebenarnya cahaya itu perlu waktu, perlu masa untuk sampai ke tempat yang dituju itu. Makanya beda perbedaan cahaya dengan suara kan di dalam ilmu pengetahuan bisa dilihat. Kalau suara itu lebih lamban karena merambat melalui udara. Sokaya mun tahun baruannya ya petasan di itu, aya naon? Bola api beleduk. Sudah menetas, sudah ngajelegur, sudah pecah, tapi suaranya kan baru terdengar kan? Artinya apa? Artinya butuh waktu. Di sini menunjukkan bahwa cahaya lebih cepat daripada suara. Tapi kecepatan cahaya juga bisa diukur. Nah, jarak galaksi ini, lebarnya galaksi Bima Sakti itu sampai 100.000 tahun kecepatan cahaya. Jadi lamun aya baterai nu bisa nunjukeun 100 sampai antara ujung ke ujung straight dinyalakan, maka cahaya itu akan merambat selama 100.000 tahun, bisa sampai ke ujung. Menunjukkan apa? Betapa besarnya. Jadi kalau menggambarkan di dalam ayat Al-Quran diuji dengan sains, perjalanan malaikat naik ke langit sampai 50.000 tahun, ternyata cahaya juga bisa sampai ke galaksi Bima Sakti. Dari ujung ke ujung itu perlu waktu sekitar 100.000 tahun kecepatan cahaya. Sok lamun geus ngadep Al-Qur'an kitu maha besar Allah. Pantasnya dina salat urang teh diajarkeun ku Rasulullah teh supaya pertama kali takbiratul ihram itu mengucap apa? Allahu Akbar, maha besar Allah.
Rek ruku Allahu Akbar, hanya gerakan iktidal yang sami Allahu liman hamidah, selanjutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya apa? Menyadarkan kita bahwa kita itu adalah makhluk yang kecil. Apalagi kalau kita bandingkan dengan galaksi. Matahari saja yang itu diameternya, diameter tek ya bukan we mah hitung-hitung diajar matematika lah, ngalah ngaharulang, geus ngahulang mah pusing-pusing teh jadi masalah. 1 juta lebih, 1 juta kilometer lebih diameter matahari. Jadi lamun matahari teh buleut teh tadi ukur tanya kuliling nana teh teh hampir 1 juta kilometer lebih gede na matahari. Tapi yang gede, matahari yang gede itu hanya bagian 1 titik dari galaksi, dari bintang-bintang yang begitu banyak, bahkan miliaran itu. Rencananya bulan, rencananya urang bumi. Tapi manusia karek nentukeun waktu. Waktu itu kan menunjukkan bagaimana proses bulan, bagaimana proses matahari dan bumi beredar pada prosesnya masing-masing. Nangtukeun hilal wae urang pabariut, padahal ngan saukur ngukur 3 benda langit. Bumi, matahari, bulan. Matak beda-beda we Idul Fitri teh nya. Karek ngukur eta wae geus parasea geus beda. Komo lamun mengukur seluruh tata surya yang ada di alam ini. Maka saya kalau membaca surat ini dibandingkan dengan penemuan para ilmuwan, di situ kita akan mengucapkan subhanallah, masya Allah. Terakhir ditemukan lagi ternyata selain Bima Sakti ini ada lagi galaksi yang lain, Alcyonus namanya, yang itu besarnya 160 kali besar dari Bima Sakti. So, tadi Bima Sakti itu juga kumaha gugusan bintang-bintang. Ternyata selain gugusan Bima Sakti itu ditemukan pula galaksi Alcyonus 160 kali besar dari galaksi Bima Sakti. Jika kumaha tembi kamana ya. Ini kalau kita mentafakuri alam semesta yang kita lihat, yang bisa diamati. Sebab kalau hanya sekedar melihat bintang-bintang waktu malam, kita juga bisa melihat itu hanya bagian dari galaksi Bima Sakti saja. Di tengah itu, selain itu ada galaksi-galaksi lain. Posisinya di mana? Allah di atas arsy itu. Nah, ini masalah keimanan, lagi-lagi masalah keimanan. Ya. Nah, makanya Al-Quran banyak menggambarkan tentang dunia ini, bumi ini hanya kecil saja. Urang makarek boga tanah 3 tumbak we kan mulak cangkeng dina beheung. Padahal Allah adalah zat yang maha kaya, alam semesta begitu luas, bumi ini hanya sebagian kecil saja. Nah, ini masa di mana kehidupan manusia ada di alam dunia ini. Setelah manusia ada di alam dunia ini, akan masuk kepada fase selanjutnya, yaitu fase alam kubur. Dengan cara apa? Maut. Kumaha carana maut manusia teh? Macem-macem. Pribados nuju nyusun buku insyaallah nuhunkeun pidoana tentang buku menyambut maut. Menyambut maut teh artinya apa? Mempersiapkan diri dengan amal. Di situ dijelaskan salah satunya adalah proses terjadinya sakaratul maut, perbedaannya antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang kafir. Jangan diartikan cenah lamun orang kafir begitu sakaratul maut tawa ditembak langsung maut, henteu sakaratul maut, jangan dilihat seperti itu. Beda antara orang beriman dengan orang kafir, walaupun dari segi penelaahan mata kita itu hanya sebentar saja, seperti wah sieta macana sakarsi itu macana ongko kafir tapi sakarat maut nangan sakedeung. Belum tentu itu secara hakikatnya. Nah, itu ada penjelasan. Makanya
ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada kita tentang sakaratul maut itu supaya kita diringankan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan naril afwa indal hisab. Sok diaos eta. Sok alhamdulillah. Mun apal mah berarti sok diaos. Da doa-doa kalau sering dihafal, sering diucapkan, sering digunakan, itu insya Allah hafalnya. Ada juga kan orang yang menghadapi kematian itu suka aral subaha, gering teh lila teuing, Gusti cenah mun kieu wae mah abdi teh nyuhunkeun we enggal-enggal dimautkeun. Atawa cenah cek budakna teh nya karunya nya kasih abah ka hayang mah enggal-enggal we dimautkeun. Sok aya nu kitu. Eta teu meunang eta teh. Yang harus dan yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita itu Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairun li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairun li. Ya Allah, ahyini panjangkan umurku selama umur panjang itu baik bagi kehidupanku. Wa tawaffani dan wafatkanlah aku, mautkan aku selama wafat itu baik bagiku. Jadi kita mah minta kepada Allah itu adalah pilihan yang terbaik. Panjang umur minta kahadean, pondok umur oge minta yang terbaik. Itu tasok salah kaprah, pribadi sok nguping gitu teh. Diajarkan we doa anu kitu. Oh kitu Ustaz cenah teu keng sok we doa eta gitu. Nah ini sekali lagi mungkin karena terlalu lama-lama juga kita ada kegiatan lain, mudah-mudahan bisa ditonton di YouTube saya nanti untuk selanjutnya, atau mungkin juga Ustaz Zarul ini ada ini juga ya, Allah mempertemukan di masa-masa yang akan datang untuk berjumpa lagi sehingga pembahasan kita bisa tuntas. Ada lagi berapa fase lagi kehidupan manusia? Nah, gitu ya, 6 fase. Jadi setelah di alam dunia ini, alam kubur atau alam barzah, kemudian yaumul kiamah dan padang mahsyar. Pembahasan itu pun kita akan gali dari hadis-hadis sahih seperti apa, dan itu mudah-mudahan akan lebih menanamkan keimanan kepada kita. Untuk sementara karena kita banyak juga aktivitas lain, mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ini menjadi bertambah ilmu, bertambah keimanan, bertambah taufik kita untuk menanamkan dan mengamalkan amal soleh selama Allah masih memberikan kesempatan kita hidup di alam dunia ini. Demikian yang bisa disampaikan, ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.